selamat datang di podcast STT Sampel Bandung. Saya Sonia Lestari bersama dengan Ibu Eti Wartika MTH, dan pada kali ini podcast kita tidak kalah menarik dari podcast-podcast yang lainnya. Karena dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai yaitu saya kecewa dengan kekristenan. Jadi, saya harus apa? Apa yang harus saya lakukan? Nah, tidak membuang-buang waktu, kita akan bertanya langsung kepada narasumber kita. Nah, menurut Ibu sendiri, mengapa nih sekarang banyak orang yang kecewa dengan kekristenan? Bahkan bukan kekristenan saja, Bu, tetapi agama pada umumnya. Menurut Ibu bagaimana? Iya, baik. Saya akan coba menjawabnya. Tentu saya akan memulai dari secara umum ya. Iya. Banyak orang yang kecewa dengan agama. Ya, kalau menurut Ibu, karena ada banyak kaum agama yang gagal menghadirkan ajaran agamanya di dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya kan agama itu menjadi jawaban, ya, menjadi solusi bagi umatnya. Namun banyak agama yang gagal menampilkan hal itu, sehingga kehadirannya itu tidak dirasakan dan manfaatnya itu tidak dirasakan. Jadi agama itu seakan-akan berjalan secara formalitas saja. Bahkan ada banyak hal yang menakutkan begitu ya. Terkadang apalagi kalau sudah dibumbui dengan politik misalnya, atau kemudian mungkin bisa aja lewat agama muncul pemecah belah dan lain sebagainya ya. Seharusnya kan nggak demikian. Agama itu tadi seharusnya dia menjadi jawaban bagi umatnya. Jawaban terhadap apa? Ya terhadap krisis lingkungan, kemudian juga terhadap kesejahteraan sosial, ya, kemudian juga terhadap moral, kode etik dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kayak compang-camping begitu agama itu ya. Nah, terlebih di zaman posmo ini, ini kita digiring kepada kecanggihan digital ya, teknologi, komputer. Sehingga pertanyaan yang bersifat supranatural ya untuk kebutuhan spiritualitas kayaknya seakan-akan tidak dibutuhkan lagi. Karena teknologi, karena ilmu pengetahuan semakin hidup di dalam kehidupan manusia ya. Sehingga muncul lagi pemahaman humanisme itu ya. Jadi membangga-banggakan atau mengunggulkan pemikiran manusia, bahwa pemikiran manusia itu segala-galanya. Ya itulah salah satunya muncul Kristen progresif ya, bahwa di dalamnya salah satunya seakan-akan bahwa tidak ada kebenaran mutlak ya. Kebenaran itu berdasarkan pemikiran dari individu. Ya itu yang dianggap kebenaran begitu. Sehingga itulah agama itu seakan-akan tidak dibutuhkan lagi. Makanya ini umumnya anak muda nih. Makanya banyak anak muda yang akhirnya memilih sekularisme ya daripada beragama. Nah itu untuk yang umum. Nah bagian yang kedua yaitu tadi ya, banyak yang kecewa terhadap kekristenan. Ya tentu ada hubungannya juga dengan yang tadi ya. Karena apa? Kristen itu terkenal Yesus itu kasih. Ya ajarannya itu kasih. Tetapi banyak pengikutnya yang kehidupannya jauh dari kasih. Ya bahkan tidak berdampak. Sementara di dalam Matius 5 ayat 13-16 jelas di situ dikatakan kamulah garam dunia dan kamulah terang dunia ya. Artinya bahwa kita harus berdampak baik terhadap lingkungan, masyarakat, tetapi banyak orang Kristen yang demikian begitu ya. Nah, ya memang tidak semua orang Kristen begitu ya, mungkin segelintir, tetapi justru ya banyak orang tersandung oleh batu kecil, bukan batu besar ya. Sekalipun tidak semua ibu bilang ya, mungkin juga dalam proses berjalannya waktu orang yang sudah bertobat tersebut akhirnya kompromi ya. Kemudian juga mungkin juga ada Kristen turunan yang belum menerima Yesus ya. Jadi memang hal-hal seperti itu sering muncul dalam kehidupan gereja. Sehingga itu tadi banyak orang yang kecewa dengan kehidupan Kristen. Itu mungkin jawaban Ibu. Baik, makasih Bu. Iya. Nah, kan banyak nih sekarang orang-orang yang merasa kecewa dengan kekristenan, bahkan dengan bukan kekristenan saja ya Bu, tapi dengan agama-agama yang lain. Nah, bagaimana nih Bu cara kita
untuk mengubah pola pikir karena kita sudah kecewa dengan kekristenan itu. Bagaimana caranya mengubah pola pikir itu, Bu? Iya, sekali lagi kembali kepada pemikiran bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya, orang Kristen tidak ada yang sempurna karena kita pada hakikatnya orang berdosa yang sudah ditebus oleh Yesus sehingga kita dibenarkan. Terlebih kita masih di dunia, kecenderungan untuk melakukan dosa itu mungkin saja. Artinya tidak ada yang sempurna. Jadi harus bagaimana kita jelas harus melihat kepada patokan kita, ukuran kita, yaitu melihat kepada pribadi Yesus yang sempurna. Hanya Dia contoh hidup kita, hanya Dia teladan hidup kita, ya begitu. Jadi tidak perlu kita saling menghakimi, ya kita juga harus introspeksi diri lah, karena tidak ada yang sempurna. Sekali lagi, karena Kristus datang ketika kita masih lemah, bukan ketika kita kuat, ya, tetapi ketika kita masih lemah Dia datang. Artinya Kristus datang kepada kita sebagai orang berdosa. Jadi ukuran kita, lihatlah Yesus, ya, lihatlah Yesus, Dialah tolok ukur kita sebagai yang sempurna, ya. Jadi Dia menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Itu, Ibu rasa. Oke, baik, Bu. Jadi cara kita mengubah pola pikir kita itu, kita harus berpikir lagi bahwa apa yang telah Yesus lakukan kepada kita ketika kita masih berdosa, ketika kita lemah, tapi Yesus itu mau datang kepada kita, menolong kita. Jadi buat apa lagi kita harus memiliki pikiran untuk kecewa dengan kekristenan itu, ya Bu. Yeah. Kalau kekristenan itu membawa dampak yang bisa dibilang baik dan membawa dampak yang baik bukan cuma buat kita juga, tapi buat orang sekitar kita, ya Bu. Oke. Nah, di sini Bu, kita kan sebagai orang Kristen nih, Bu. Sebagai orang Kristen. Nah, sebagai orang Kristen ini, apa sih yang seharusnya yang kita lakukan sebagai orang Kristen ini untuk membantu teman-teman kita? Kan banyak nih teman-teman kita yang kecewa, bahkan bukan dengan kekristenan saja, tapi dengan agama yang lain. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai seorang Kristen untuk membantu mereka? Iya, ya tentu kita harus berdampak itu tadi, ya. Kita harus peduli, kita harus peka dengan keadaan ini, dan memang kita harus prihatin dong dengan hal ini, ya. Jadi bagian kita yang merangkul mereka, kalau bisa ada pendampingan, ya, saling tolong menolong, saling mengasihi, ya inilah saatnya, ya. Nah, kemudian tentu kita harus menyadarkan kembali bahwa di dalam Kristus itu ada harapan. Ya, harapannya bukan untuk sekarang saja, tetapi untuk sampai kepada kekekalan, gitu. Nah, kemudian juga ya sampai akhirnya dia menyadari dia datang kepada Tuhan dong, minta ampun, ya, karena dia sudah kecewa. Bahkan seakan-akan itu tadi tidak punya harapan, makanya kita arahkan bahwa di dalam Kristus itu ada harapan. Nah, kemudian tentunya kita juga patutlah membawa dia, ya, kembali ke arah yang benar, tentunya mengarahkan dia untuk kembali bersekutu dengan firman Tuhan, kembali bersekutu dengan Dia dengan Tuhan Yesus di dalam doa, ya, kembali mungkin beribadah dan lain sebagainya. Ya, kita rangkul lah, ya, mereka. Nah, ada firman Tuhan yang mengatakan 1 Timotius 4:8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi itu mungkin dari sisi kita, ya, kita tetap merangkul mereka, mengarahkan mereka, memberikan pemahaman bahwa di dalam Yesus itu ada pengharapan sehingga dia bisa kembali pulih, ya, tidak kecewa tetapi membangun dirinya di dalam Kristus. Begitu, Ibu rasa. Iya, baik Bu, makasih Bu. Jadi kita sebagai seorang Kristen itu ternyata tidak mungkin dong kalau kita cuma merasakan sendiri, kita terkesan egois, ya Bu. Ya. Jadi kita harus bisa menjadi berdampak bagi mereka, seperti menjadi terang dan garam buat mereka. Kita harus bisa memberikan rasa kepada mereka itu, bahwa ternyata kekristenan itu ternyata tidak semengecewakan apa yang mereka pikirkan. Betul. Seperti itu. Karena buat kita juga sebagai seorang Kristen, kita memiliki
tugas kepada mereka-mereka yang kecewa. Apa yang kita lakukan yaitu kita merangkul mereka, mendorong mereka untuk mereka bisa merasakan kasih Kristus itu di dalam kehidupan mereka juga. Nah, podcast kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga pembahasan podcast kali ini dapat memberikan inspirasi bahkan wawasan kepada teman-teman yang tetap setia menonton podcast kita pada kali ini. Nah, untuk teman-teman yang tetap setia mengikuti podcast STT Sampel Bandung ini, tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Dadah!